Halo teman-teman, kenalin nama gue Muhammad Azhar Faik dari Teknik Biomedis 2018. Halo, kenalin, namaku Eduardus Aryasena dari Teknik Biomedis tahun 2018. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Ataya Syakra dari Teknik Biomedis 2018. Kenalkan aku Hafiz Rahmat Yusuf, biasa dipanggil Hafiz dari Teknik Biomedis 2017. Halo, nama aku Ramadita dari Teknik Biomedis 2017. Halo teman-teman, nama aku Via Nabila, biasa dipanggil Via, dari jurusan Teknik Telekomunikasi 2018. Halo, nama gue Muhammad Rizky, biasa dipanggil Rizky atau Tripa, dari jurusan Teknik Telekomunikasi angkatan 2018. Halo, selamat pagi teman-teman. Perkenalkan nama saya David Milanov Nurak dari Teknik Telekomunikasi 2018. Perkenalkan, nama saya Renzi Dustia dari Teknik Telekomunikasi angkatan 2017. Perkenalkan, aku Karisa Adelia Hanifa dari Teknik Telekomunikasi 2017. Pertama, alasan aku masuk jurusan Teknik Biomedis itu dulu waktu aku SMA, aku orangnya quite balance gitu di hampir semua pelajaran IPA. Aku punya interest di bidang kedokteran, cuma sebenarnya aku lebih suka ngerjain hal-hal yang komputasional gitu, kayak hitung-hitungan, jatuhnya emang lebih ke teknik. Terus di stay di ITB ada jurusan ini. Aku langsung tertarik banget. Aku cari tahu informasi yang banyak tentang jurusan ini karena bisa dibilang ini jurusan yang multidisiplin dan inovatif juga menurut aku. Dulu sih kasarnya orang-orang bilang itu pencampuran elektro dan kedokteran. Nah, di situ aku langsung tertarik. Di negara kita kayaknya belum terlalu berkembang, tapi di luar negeri sana tuh udah maju banget. Jadi ya aku pengen lah, ini menurut aku challenging banget ini jurusan gitu. Ya, jadi emang dari SMP aku udah punya target buat masuk ke sebuah jurusan teknik, nah, tapi aku nggak tahu apa. Nah, terus atas dasar mamaku yang kebetulan dokter, dia ngasih saran aja kalau mau itu sesuatu yang di masa depan tuh pasti berguna dan ada nilai moral buat nolong orang lain. Terus beliau nyaranin teknik biomedis. Jadi aku punya mimpi teknik biomedis. Biomedis itu benar-benar gabungan multidisiplin ya, dari fisika, biologi, kimia, dan matematika. Jadi kalau aku ngerasa kalau misalkan aku bisa semuanya, aku bakalan bisa majoring, mastering di engineering gitu secara umum, terutama di bagian stay. Dulunya aku sempat bingung kan mau elektro atau mau informatika. Nah terus karena aku ngerasa di biomedis itu juga udah nge-cover informatika sama elektro, jadi ya udah aku pilih biomedis aja. Jadi dulu aku nggak peminatan, makanya aku masih punya kebebasan untuk memilih gitu. Nah, jadi kan perkembangan industri itu sekarang sudah mencapai 4.0, di mana semua hal sekarang digantikan dengan otomasi. Nah, adanya efisiensi proses bisnis, yaitu dengan pertukaran informasi secara online, yaitu tepatnya dengan internet, bikin aku mikir gimana sih caranya meningkatkan kualitas jaringan komunikasi di Indonesia. Nah, akhirnya aku cari-cari di internet dan ketemu ada teknik telekomunikasi di ITB. Setelah diskusi panjang, setelah pemikiran panjang itu, gue milih teknik telekomunikasi karena dia bidangnya itu menarik bagi gue. Karena dia membahas IoT, membahas sinyal, membahas jaringan komputer. Itu menurut gue bidang yang menarik. Kemudian dia juga secara untuk nyari kerja gitu, prospeknya itu menurut gue juga menarik juga, soalnya cukup luas. Karena di bidang teknik telekomunikasi tuh belajar tentang jaringan. Saya tuh kayak dulu suka lihat film-film tuh kayak ngeretas jaringan tuh kayak sesuatu yang wah keren gitu. Karena menurut aku teknik telekomunikasi ini bagus banget prospek ke depannya. Dan selain itu juga di jurusan ini tuh kita dapat pembekalan ngoding sama elektronika yang seimbang. Di jurusan itu emang kita yang harus lebih banyak cari tahu dan emang kita harus paham konsepnya. Aku sebenarnya lebih nyaman, lebih enjoy di jurusan karena emang matkulnya udah sesuai sama apa yang emang aku suka gitu, emang apa yang aku mau. Kalau di jurusan ya berubah, menurut gue berubah banget karena kok di jurusan kalau lu nggak ngerti ya udah mati gitu. Jadi harus tanya-tanya, benar-benar harus lebih dedicated buat belajar waktunya. Perbedaan itu sih, lebih sedikit waktu mainnya, lebih serius belajarnya, banyak tidur juga di kelas.
Jadi perbedaan pertama adalah kalau misalkan dulu kita ujian, ada yang namanya bank soal Cempro Wiki dan yang kawan-kawannya itu banyak banget. Nah, kalau misalkan di jurusan udah nggak ada kayak gituan lagi, apalagi di biomedis itu soal-soalnya bakalan selalu beda setiap tahun. Jadi harus benar-benar ngerti konsepnya kayak gimana, dan kita juga nggak bisa belajar bareng sama fakultas lain gitu. Jadinya harus benar-benar dengerin dosen atau kayak ya mungkin sama temen ngobrol, atau ya lebih tepatnya lebih sering soliter gitu jadinya. Nah, kalau di jurusan kita tuh belajarnya lebih terfokus sesuai dengan jurusan kita masing-masing. Misalnya kalau di EP kita belajar ada medan, ada PSWK, ada PSWD, ada antena, dan lain-lain. Terus perbedaan yang paling aku rasain juga itu adalah jumlah orang di kelasnya. Secara akademik nggak banyak, karena ya matkul yang susah ada, matkul yang mudah ada, tapi bedanya itu kalau di jurusan, terutama tingkat 2 itu lenggang banget waktunya. Jadi lu bisa buka kemungkinan untuk lu ikut unit atau ikut kepanitiaan, misalkan di himpunan. Dan terutama di IMT, karena himpunannya itu anggotanya nggak banyak, itu sangat mungkin untuk lu menduduki jabatan-jabatan yang bisa membantu lu secara soft skill gitu. Terus penyusuan apa yang harus dilakukan? Penyusuan tadi ya lo ngatur waktunya harus lebih strict lagi, mungkin sama diri lo harus lebih rajin lagi atau lebih apa. Kalau gue sih kayak gitu. Terus circle pertemanan lo juga bakal berubah karena mungkin ada yang beda jurusan sama lo, bakal misah masing-masing ke himpunan masing-masing, ke jurusan masing-masing. Menurut gue sih itu benar-benar pembatas karena jadi beda aja kegiatan kita jadinya. Kalau dari sisi akademis sih, misalnya kita harus ngubah mindset kita. Jadi kita mindsetnya tuh harus ke belajar supaya paham materinya, dan juga supaya materi yang kita dapetin tuh bisa kita pakai. Jadi kita punya mindset kalau apa yang kita belajarin itu pasti kepake. Jadi jangan pernah merasa bahwa apa yang kita belajarin itu nanti ngapain aku belajar ini karena aku menjadi teknik biomedis. Nah, jangan pernah, karena saya gitu dosen-dosen yang bikin kurikulum ini tuh punya pengalaman akan hal itu, dan dia tahu bahwa menjadi seorang engineer tuh memerlukan semua hal ini. Menurut aku manajemen waktu tuh penting banget. Mungkin banyak banget yang bisa kita korbanin dari segi jam tidur, terus praktikum tuh bisa seminggu 3 kali, belum lagi tugas pendahuluan, lapraknya. Gimana caranya kita manage itu biar ke-handle semua tugas-tugas kita dan deadline kita. Kalau di jurusan juga pelajarannya kan lebih spesifik. Jadi emang intinya sih kalau di jurusan lebih ditekenin kita untuk paham konsep materinya. Karena itu gunanya sisi sosial kita di sini. Mending banyak-banyakin kita belajar bareng teman, diskusi bareng teman. Jadi kita selesain sama-sama. Terus jangan sungkan buat tanya intinya, karena kan kita juga butuh support satu sama lain kan. Kalau menurut gue sendiri sih nggak ada penyesuaian yang banyak ya, tapi ya paling secara sosial lu yang biasanya misalnya punya temennya 5-6 orang gitu, teman dekatnya itu lu bisa dekat dengan banyak orang. Dan karena tadi itu karena anggota himpunannya itu lebih sedikit, ya lu bakal diminta untuk punya tanggung jawab lebih gitu masing-masingnya sih, menurut gue gitu. Penyesuaian yang harus dilakukan ketika saya masuk di jurusan, baik dari segi akademik maupun dari segi sosial. Kalau dari segi akademik itu sebenarnya penyesuaiannya hanya dapat mata kuliah yang baru, namun dasar-dasarnya itu sudah dipelajari di TPB, jadi lebih paham lagi dengan mata kuliah yang saya pelajari dan saya ambil. Kemudian kalau dari segi sosialnya itu, karena himpunan saya kecil dan saya seorang introvert, saya lebih nyaman lagi karena dalam himpunan yang kecil itu saya bisa lebih dekat lagi dan lebih kenal lagi dengan teman-teman. Kalau di sosialnya sendiri biasanya ketika masuk jurusan itu tuh ada osjur kan biasanya. Nah, mungkin di sana kalian bisa beradaptasi dengan angkatan kalian sendiri, karena pada akhirnya nanti kalian akan bersama-sama angkatan kalian selama 3 tahun gitu. Kalau persiapan apa aja yang harus dilakuin ketika mau masuk jurusan, itu pertama kalian harus lebih merhatiin dosen ya. Kalau di kelas kayak siapin mental aja buat lebih merhatiin dosen di kelas, karena menurut aku pelajaran jurusan lebih susah. Jadi
harus lebih merhatiin aja biar ngerti gitu, karena udah nggak ada juga kan wiki, matko, chamfer dan sebagainya yang jalan pintas kayak gitu udah nggak ada. Terus selain itu jangan biasain deadliner, karena di sini tuh banyak banget praktikum. Praktikum tuh banyak banget kalau di jurusan, jadi harus tepat waktu lah ngerjainnya. Ntar kalau deadliner keteteran. Kalau buat masalah sosial, pertama karena di jurusan itu sempit pergaulannya kayak aku bilang tadi, kalian harus lebih expand pergaulan kalian dengan ikut kegiatan pusat misalnya, atau aktif di kabinet atau MWWM, biar kalian kenal gitu dan networknya kalian luas, nggak sempit. Praktikum, aku soalnya suka banget kalau misalnya udah hands on gitu, jadi nggak cuma sebatas teori tapi kita udah bisa mengaplikasikannya langsung gitu kan. Nah mungkin waktu itu hal yang paling serunya adalah kalau misalnya satu EB tuh udah chaos bareng, terus kayak ngelaprak bareng, pokoknya seru deh, orang-orang udah bisa aneh-aneh lah pokoknya. Menurut aku tuh seru banget sih kalau udah minggu-minggu praktikum, deadline, tugas, walaupun emang capek, tapi EB sendiri tuh asik-asik juga gitu orangnya, jadi tetap seru. Kalau di angkatan aku tuh banyak banget kegiatan-kegiatan, kayak misalnya kita suka ada nonton bareng, refreshing bareng, jadi seru sih karena emang kelasnya kecil kan, jadi emang jadi deket satu sama lainnya. Semester lalu sih, jadi ada 3 hari beruntun di mana kita harus benar-benar belajar. Ada praktikum, deadline, praktikum lagi, deadline, terus ada deadline lagi tugas. Dan menurutku itu sangat seru dan mengesankan karena ya itu frasa bahwa tidur kurang dari 3 jam atau bahkan nggak tidur tuh kayak, oh ini tuh rasanya. Jadi kayak menurutku itu mengesankan ya. Nah, jalan-jalan, dan paling serunya tuh waktu semester lalu disuruh bikin tugas besar buat inkubator bayi. Yang mana inkubator bayi itu pakai peralatan seadanya dan bahan-bahan yang affordable. Jadi kami menggunakan box dari plastik, pakai lampu filamen yang 100 watt, itu ngerangkai sendiri, bikin sendiri, itu begadang beberapa hari sampai akhirnya jadi seadanya, dan kita semua di sana saling bantu-bantu meskipun dibagi menjadi kelompok. Itu salah satu tugas yang paling mengesankan sih. Pengalaman paling mengesankan atau seru di jurusan adalah proyek sama dosen. Kenapa? Kalau misalnya di TPB kita tuh bakalan agak susah buat deket sama dosen. Deket bukan dalam hal yang aneh-aneh ya, tapi maksudnya proyek kayak mereka tuh neliti tentang apa sih. Nah kalau misalkan di jurusan tuh benar-benar ngerti gitu, oh dosen A itu bakal jago banget nih masalah biomedical imaging gitu, atau oh ibu ini tuh fokusnya ke arah ini matriks kayak probabilitas terhadap pengenalan pola manusia gitu, macam-macam gitu. Jadi seneng aja gitu, dan kalau misalnya kamu punya minat yang sama dengan beliau, kamu bisa ikut proyek bareng sama beliau dan diajarin sama beliau, tuh seru banget. Yang pertama itu osjur, karena aku ngerasa angkatan aku kayak solid banget di situ. Habis itu pas nyiapin wisuda, karena seru aja gitu nyiapin performance dan nyiapin properti-propertinya. Kalau menurut gue pengalaman paling serunya sih pas dulu osjur sih, karena itu benar-benar membangun solidaritas angkatan, dan materi dari osjurnya pun nggak sia-sia, bukan pembodohan lah. Itu menurut gue sangat berguna pas masuk jurusannya. Kemudian pengalaman paling mengesankan atau paling seru di jurusan itu ketika wisuda. Tiap-tiap wisuda itu saya sangat suka karena bareng teman-teman kita mengapresiasi wisudawan dan mengarak-arak wisudawan keliling sampai di lab radar. Nah itu saya sangat suka. 3 pengalaman paling seru waktu jurusan. Pertama menurut aku waktu company visit ke perusahaan, kan di situ kita dapat banyak pengalaman dan dapat pengetahuan. Terus yang kedua waktu aku jadi korlap di Soto, dan yang ketiga waktu nubes sih, karena nubes seru gitu. Nah, terus selama di EB, matkul yang paling aku sukai itu semester lalu sih. Ada satu matkul namanya Dasar Teknik Biomedis. Kenapa aku sukai? Karena menurutku itu yang paling biomedis. Jadi rata-rata semua matkul di ITB itu di EB tahun kedua itu dasar. Jadi kayak rangkaian elektrik tuh dasar, biokimia itu juga dasar. Nah biomedis tuh kayak dia yang bener-bener matkul untuk biomedis gitu. Jadi dia nerangin semua hal baru tentang biomedis yang sebelumnya aku nggak pernah tahu. Dan menurutku itu keren karena itu perpaduan antara kedokteran dengan engineer tuh ada di situ. Rangkaian elektrik dan elektronika itu sebenarnya mirip par ya.
sama semester ini aku dapat praktikum anatomi fisiologi. Cuma sayang kan emang di stop. Cuma aku seneng banget karena ini praktikum baru menurut aku yang sebenarnya dari sisi teknik biomedisnya kita belajar elektrokardiograf, elektromiograf, itu seru banget sih. Ya kalau matkul yang sekarang aku suka lagi adalah PCB, yaitu pengolahan citra biomedika, yang mana matkul ini memiliki output adalah sebuah citra sebagai input diolah untuk menghasilkan sebuah output. Ada apa sebenarnya di citra itu, ada objek apa, yang mana yang background, mana yang objek, terus itu objeknya apa. Kita mengolah itu pakai software MATLAB maupun pakai Python juga bisa sebenarnya, tapi kami lebih fokus ke MATLAB. Dan apa yang sudah dipelajari tentang ngenalin pola-pola pattern dari sebuah gambar, gimana caranya belajar segmentasinya, gimana cara belajar klasifikasinya, gimana cara ngambil data yang bagus, ngurangin noise dari objek atau citra yang dimasukkan, dan kawan-kawan. Menurutku itu sangat menarik. Kenapa? Karena dunia pengaplikasian pada dunia biomedis itu sangat besar. Misalkan ada hasil foto X-ray atau MRI teman-teman, dan disitu tuh bisa dicari mana bagian yang normal, mana yang tidak bisa dianalogikan sebagai kanker mungkin atau tumor, dan disitu bisa digunakan automated lewat komputer, mau pakai machine learning, mau pakai deep learning dan kawan-kawannya, untuk mencari sebenarnya mana bagian yang abnormal tadi, tumor, kanker atau sesuatu lainnya, mana yang normal. Menurutku itu keren banget sih. Pengolahan sinyal yang nantinya pengolahan sinyal tuh bakalan bisa digabung lagi sama pengolahan citra digital. Jadi dia tuh mengenali pola manusia gitu, kayak oh ini Ramadita, terus misalkan foto si B ini siapa ya, kok mirip sama Ramadita, kemiripannya berapa persen, kayak gitu. Jadi imaging sama di sana itu main codingan gitu. Jadi biomedisnya dapat, ngodingnya dapat, dan elektrikalnya dapat, karena nanti bakalan diimplementasikan juga dalam suatu alat. Jadi keren banget, aku suka banget. Karena aku baru semester 4, aku masih baru dikit banget kan belajar matkul-matkul di jurusan. Nah, untuk sejauh ini aku suka, tapi aku belum berarti bisa ya, belum berarti aku jago. Aku suka Medan karena Medan itu dosennya enak banget ngajarinnya, dia kayak dedikasi banget buat ngajarin murid-muridnya. Setelah itu aku juga suka elektronika komunikasi. Nah, itu tuh mirip-mirip sama PAR gitu sih, seru. Kemudian matkul yang paling disukai atau paling menarik sejauh ini adalah jaringan komputer atau Jarkom. Karena jaringan komputer menurut saya itu lebih aplikatif dan sangat aplikatif, karena kita bisa tahu kegunaannya dan aplikasinya di kehidupan sehari-hari. Misalnya kayak ya kita mau build network di gedung ini, oh ilmunya itu bisa didapat di matkul ini, matkul Jarkom kalau kalian masuk di Teknik Telekomunikasi 2019 nanti. Sejauh ini saya suka dengan matkul jaringan komputer karena yang tadi gimana kita belajar jaringan komputer, dan kalau kalian tahu OSI layer kan itu dari layer fisikal sampai application. Mungkin fisikal itu lebih ke arah elektro, aplikasinya di informatika. Kalau kita tuh teknik telekomunikasi belajar di networknya, layer network. Jadi gimana kita menghubungkan dari fisikal ke application gitu. Mengenal hal baru dan melakukan sebuah petualangan. Yang aku lakukan dari itu tuh aku ikut beberapa lomba dan juga mencoba untuk apply ke program-program di luar negeri. Nah itu memenuhi passion gue akan mengenal hal baru dan juga adventure. Jadi di jurusan tuh opportunity-nya jauh lebih luas untuk mendapatkan hal-hal ini. To be honest, aku bukan orang-orang yang ngoprek banget, dan aku kurang bisa ngoprek sebenarnya. Kalau misalnya definisi yang ngoprek kayak main Arduino, microcontroller dan kawan-kawan tuh. Tapi di biomedis ini sendiri ada beberapa mata kuliah yang menggunakan Arduino. Jadi teman-teman gak usah khawatir kalau teman-teman udah belajar Arduino nanti kepake juga. Dan itu versatile banget sih Arduino. Hobinya paling aku suka banget tentang baca-baca tentang technological advancement di biomedis, kayak misalkan baca paper atau nonton video di YouTube sesimpel itu, atau nyari artikel di website gitu. Aku biasa nonton channel Seeker di YouTube karena di situ menurutku videonya dense, padat, dan itu informatif banget dan menurutku keren banget. Jadi aku suka banget ngoprek
Dan aku di himpunanku terwadahi di workshop HME. Jadi di workshop HME itu kamu bakalan ngoprek dan berbisnis sama orang luar gitu. Jadi misalkan ada orang minta, aku mau bikin Arduino atau mau bikin sensor apa gitu. Nah, jadi bisa order gitu ke akunya. Nah, nanti aku bikin ke mereka, terus aku mulai kayak mulai dari marketingnya, bisnisnya gimana, terus dari awal from scratch sampai akhir, terus finishing produknya jadi itu dari aku sama tim. Mungkin kalau misalnya aku nge-recruit tim, dan ya udah seru banget, kenapa juga dapat duit. Jadi sekarang gue lagi suka ngoprek, gue ikut Aksantara ITB, dan BTW kalau lo masuk teknik telekomunikasi, gue saranin lu daftar di departemen telemetri di Aksantara atau di URO, karena itu bisa membantu banget di jurusan, dan materi jurusan pun akan membantu kerjaan lu di departemen gitu. Jadi itu jalan seringan lah. Itu jadi gue sekarang lagi suka ngoprek di UNED. Mungkin kalau yang sesuai jurusan, hobi atau passion saya tuh belajar cloud computing, atau yang lagi ngetrend tuh sekarang belajar machine learning, AI gitu. Jadi saya akhir-akhir ini tuh belajar istilahnya kayak workshop gitu dari Google, namanya Juara GCP. Jadi di sana tuh kita belajar menggunakan platform Google Cloud, dimana di sana tuh bisa explore banyak gitu. Kalau di luar kelas, waktu itu aku sempat ikut workshop CCNA tentang networking, karena aku suka bagian networking kan. Terus aku juga pernah ikut workshop dari AWS Educate, itu tentang cloud computing. Dan aku juga pernah ikut pelatihan Android gitu dari Google, namanya Indonesia Android Kejar. Di situ kita bikin aplikasi Android sederhana dan dapat pelatihan gitu dari mentor-mentor kita sih. Menurut gue paling utama ya di himpunan sih, gara-gara di himpunan tuh banyak banget koneksi, jadi juga ada wadahnya untuk berkomunikasi, berekspresi, dan mencari informasi yang sejurusan dengan lo, untuk membuat diri lo lebih siap lah untuk menghadapi yang ada di jurusan lo. Kalau biomedis sendiri tuh juga luas banget, karena sejauh ini lomba-lomba yang aku daftarin dan dan program-program exchange atau summer program yang aku daftarin itu selalu ada tema biomedisnya. Karena ya sekarang lihat aja sih, COVID-19 Indonesia kewalahan karena nggak ada biomedical engineer sedikit banget, dan baru-baru dibikin awal-awal ini kan. Jadi ya menurutku ini sebuah ilmu yang memang ada pada waktunya dan sedang terus berkembang. Makanya opportunities yang bisa didapat selama di EB itu sangat banyak, apalagi nanti kalau jadi lulusan teknik biomedis. Teknik biomedis ini jurusan yang terbilang baru di Indonesia maupun di ITB, dan itulah menurut aku challenge-nya gitu. Untuk ikut exchange, program, conference atau magang, aku sebenarnya lagi nge-apply beberapa untuk summer besok, cuma nggak tahu deh ini kondisinya kayak gimana. Banyak banget sebenarnya peluangnya. Kalau misalnya untuk summer internship tuh banyak banget di luar, apalagi tuh sebenarnya di negara kita emang mungkin teknik biomedis belum semaju itu. Harusnya sih kita bisa lebih lagi untuk kita memperkenalkan jurusan ini keluar ke masyarakat luas gitu loh. Kalau ini tuh kita tuh sebenarnya dibutuhin gitu loh. Tapi di luar negeri sana itu banyak banget peluang yang bisa kita dapetin. Mulai dari lab-labnya udah jauh lebih maju daripada di Indonesia gitu. Jadi sebenarnya peluang banget buat kalian kalau misalnya emang pengen nge-apply summer internship di luar, atau mungkin ikut project apa yang ada di luar. Terus summer school itu bisa banget. Terus program future leaders juga banyak. Aku pernah daftar summer school beberapa kali di luar Indonesia, di Kanada, di Korea, sama di UK. Bukan di UK, di Eropa, aku lupa negara apa. Tentang biomedis. Kalau yang di Kanada aku ingat banget itu tentang big data, dan big data itu diarahkan dalam penggunaan medis, dan itu aku daftar summer school di sana, tapi alhamdulillah belum keterima. KAIS juga aku pengen coba daftar research internship-nya, tapi belum keterima juga. Dan menurutku opportunities tentang teknik biomedis ini luas banget sih, apalagi di luar negeri. Kalau mau ada research internship, riset dibayar, habis itu
magang juga bisa, summer school juga bisa, dan teman-teman bisa cari informasinya secara mudah di website banyak sebenarnya. Yang pertama proyek sama dosen, yang kedua ikut di himpunan. Itu bikin aku banyak dapat pengalaman mulai dari leadership maupun dari segi teknikalnya, terutama bagian ngoprek, karena tadi aku udah jelasin aku main proyek itu tadi. Terus magang. Nah, karena di jurusan udah dikenal pasti punya keahlian sendiri gitu kan. Jadinya kemarin waktu pas liburan, kalau misalkan dulu TPB kita mungkin masih agak gabut gitu, kayak liburan ya udah main-main aja. Tapi ini kita bisa magang sambil ngasilin duit juga gitu. Indian pasti duit gitu sih. Terus exchange juga bisa, tapi kemarin aku nggak ikut karena nabrak magang. Tapi kemarin aku ikut ekspedisi. Jadi di jurusan ada kuota juga buat melakukan ekspedisi. Terus aku daftar ekspedisi maritim pesisir Indonesia. Jadi aku mengimplementasikan ilmu aku biomedis di sana gitu, dan aku meneliti tentang kesehatan di suatu pulau terpencil namanya Pulau Pagerungan Kecil. Dan masih banyak lagi sih, ada juga yang ikut conference, paper conference. Aku mau ngejar itu setelah beberapa waktu ke depan, paper conference. Terus ada juga program Future Leaders, tapi kayaknya itu dari TPB udah bisa sih. Nah, kalau menurut aku, jurusan aku ini suka mengadakan ekskursi. Contohnya kayak kemarin, kating-kating aku pergi ke Singapura untuk mengunjungi perusahaan-perusahaan telekomunikasi di sana. Nah, menurut aku yang didapatkan dari ekskursi ini adalah kita tuh jadi tahu kayak apa sih yang bakal kita lakuin setelah kita lulus nanti. Kita tuh kerjanya ngapain aja, terus ada bidang-bidang apa aja. Jadi kita udah tau lah gambarannya setelah kita lulus tuh gimana. Nah, jadi kalau di jurusan karena koneksinya dan karena gue masuk teknikal komunikasi, gue diajak sama cutting gue untuk barengan riset untuk ikut conference tingkat internasional di nanti kalau lancar September akhir. Jadi ya selain itu kalau misalkan lu nggak tertarik sama riset gitu, lu bisa banget untuk ikut tadi, untuk ikut kepanitiaan di himpunan di MT, karena anggotanya yang nggak terlalu banyak, jadi lu bisa banget jadi ketua, jadi sekretaris jenderal atau lain-lain lah. Pokoknya banyak banget kemungkinan yang dibuka ketika lu di teknik telekomunikasi. Banyak sebenarnya, cuman kalau sekarang saya ngambil ya Cisco Networking Academy. Itu di situ Cisco ngasih kayak les gitu, courses tentang jaringan komputer, jadi kita bisa dapat sertifikat. Nah, asik chaos, enjoy lah. 1 rame, 2 luas, 3 visioner karena kepake di masa depan. Asik, keren, inovatif. Oke, ini runtut ya, dari tingkat 2, tingkat 3, tingkat 4. Chaos, bingung, chaos, sama asik. Insya Allah asik sih. Futuristik, asik, ambis, yoi. Menurut gue santai, seru, kemudian dekat. Sangat keren sekali. Teknik telekomunikasi sangat keren sekali. Susah, gaib, terus penantang gitu. 3 kata buat jurusan aku: susah tapi worth it. Gini, jadi kalau misalnya kamu udah masuk jurusan nantinya, jangan pernah menyesal dengan jurusan yang kamu masukin. Meskipun misalnya ya, amit-amit kamu kelempar pun, itu jangan pernah menyesali hal tersebut. Karena pasti ada sesuatu yang kamu dapetin, yang kamu nggak tahu itu bakal kamu pakai atau enggak, tapi itu tuh ilmu gitu loh. Ilmu itu sesuatu yang kamu dapetin dan itu menurutku bakal kepake. Karena banyak banget ilmu yang menurut aku waktu TPB atau waktu SMA tuh nggak bakal kepake, ternyata
waktu di jurusan itu bakal kepake, dan untuk nantinya jadi engineer itu juga bakal kepake. Intinya tetap semangat walaupun kondisi kayak gini, jangan sampai jadi penghalang kalian untuk belajar, gali informasi sebanyak-banyaknya, terus explore diri kalian, cari tahu kalian sukanya apa, karena sebenarnya perjalanan yang sesungguhnya baru akan dimulai. Cara aku memilih jurusan adalah ketika pas aku SMA, berarti milih jurusan teknik biomedis karena peminatan. Aku coba ngebayangin 3-5 tahun ke depan sebenarnya aku mau jadi apa. 3-5 tahun ke depan aku membayangkan Hafiz seperti apa. 3-5 tahun ke depan aku membayangkan aku berada di posisi apa, lagi ngapain, dan mau ngapain tuh. Dan dari sana aku punya bayangan buat aku mau berkecimpung di dunia medis, karena aku suka lihat, suka nyari-nyari tentang medis, suka ke rumah sakit karena menurutku vibes-nya sangat keren. Dokter itu menurutku sangat keren. Dan aku juga suka teknologi banget. Aku suka ngoprek komputer, aku suka ngoding dan kawan-kawan. Jadinya aku memutuskan untuk kayaknya 3-5 tahun ke depan aku nyaman melakukan ini. Dan aku coba untuk membayangkan itu dan yakin aja sebenarnya. Yang penting yakin, karena kita nggak tahu kan masa depan seperti apa. Dan aku coba yakin, kuat, dan alhamdulillah bertahan sampai sekarang. Jadi saran buat teman-teman, coba dibayangin seabstrak apapun itu, teman-teman bakal berdiri di posisi apa 3-5 tahun ke depan. Di ITB mungkin kalian akan merasakan ada di bawah atau di atas gitu, merasa kalian bodoh atau pintar. Menurut saya itu pasti terjadi untuk semua orang. Jadi semangat saja, lakukan yang terbaik yang emang kalian rasa itu benar. Semoga kalian bisa membangun himpunan kalian masing-masing nantinya, entah di IMT, HMF, atau HME. Semangat terus, stay 2019. Terus pesan aku buat anak-anak 2019, pokoknya tetap semangat, have fun dan santai aja. Jurusan apapun yang kalian pilih, tolong jalani sampai akhir, dan pokoknya bikin pengalaman sebanyak-banyaknya selama di kampus, karena ini tuh gak akan keulang lagi seumur hidup kalian. Semangat! Pasti banyak banget yang udah ngingetin teman-teman kalau misalkan milih jurusan tuh jangan ngikut temen gitu. Aku setuju banget sama itu, tolong dipikirin lagi. Kalau misalkan emang minat sama jurusannya, ya udah pastiin itu bukan dari orang lain, pengaruh orang lain gitu. Terus kalau misalkan emang nggak ngerasa cocok sama jurusannya, nggak usah diambil lama-lama. Kalau misalkan emang mau pindah jurusan, nggak apa-apa menurut aku. Jadi ya udah paling ulang setahun. Jadi misalkan kamu di stay, terus kamu di biomed, terus kamu ternyata nggak cocok, terus kamu pindah elektro gitu, ya nggak apa-apa selama kamu ada persyaratannya, IP kamu harus kumlat atau gimana gitu, and that's okay. Menurutku ambil chance yang bisa kamu lakukan, dan jangan malu, dan jangan perhatikan kata-kata negatif dari teman-teman, karena setiap orang punya waktunya dan masa berkembangnya sendiri, and I know you can do it. Jadi semangat, apapun yang kamu pilih, semoga itu yang terbaik buat kamu. Masuk ITB itu sebenarnya kayak salah satu hal yang kayak aku rada aduh gimana nih gitu kan. Tapi waktu masuk STI itu gue rasain, waktu masuk ITB milih STI itu kayak pilihan yang gak pernah gue sesalin selama gue masuk ITB sih. Kayak bener. 3 kata untuk STI: santuy, slow, kaya. IF dalam 3 kata itu, deadline selanjutnya kapan? Kenapa? Karena dari 2 matkul ini aku belajar gimana sih cara mengolah data yang baik dan benar, dan juga gimana bisa menyesuaikan data tersebut sehingga menjadi baik, sehingga dapat diproses dalam bentuk machine learning dan juga dapat menghasilkan hal yang bagus nantinya.